Hai, kita bertemu kembali di materi PPKN kelas 9 bab 3. Materi kita kali ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3 yang akan kita capai secara bersama-sama. Yang pertama, anak-anakku nanti setelah pembelajaran mampu menjelaskan hakikat dan teori kedaulatan. Yang kedua, menguraikan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Ketiga, mendeskripsikan teori-teori kedaulatan. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar apakah itu? Iya, betul sekali. Gambar tentang pemungutan suara atau pemilu atau pesta demokrasi. Hal ini berkaitan dengan materi kita saat ini, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi pengantar kita untuk masuki materi kita, materi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini kita mulai apa sebenarnya pengertian atau hakikat dari kedaulatan itu. Menurut Bodin, bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kalau pendapat Bodin ini kita ambil, bagaimana cara menentukan hukum di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia? Tentu berdasarkan kekuasaan tertinggi. Nah, kekuasaan tertinggi yang kita pahami di negara kita adalah ada di tangan rakyat. Makanya seperti gambar tadi itu menunjukkan bahwa pesta demokrasi di mana rakyat memberikan hak pilihnya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Lanjut kita bahas tentang macam-macam kedaulatan. Jadi kedaulatan itu dibagi menjadi 2, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, apa yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam? Yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bernegara atau kekuasaan untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Jadi artinya kita punya kedaulatan, tidak perlu diatur oleh negara lain. Berikutnya, kedaulatan keluar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Artinya, suatu negara tidak bisa diatur bahwa ini bekerja sama dengan ini, tetapi negara kita atau satu negara itu berdaulat. Siapa saja negara yang akan ditemani atau diajak bekerja sama. Mari kita lanjutkan pembahasan materi kita terkait dengan kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kita ingin melihat kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini hanyalah contoh saja yang terdapat di dalam pembukaan UUD NRI yang termasuk bahagian daripada kedaulatan ke dalam Indonesia.
Nah, mari kita lanjutkan. Sedangkan kedaulatan keluar Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Berikutnya, ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Ya tentu tugas seperti ini untuk ditempatkan di negara yang kita ajak bekerja sama dengan Indonesia. Mari kita lanjutkan. Sedangkan kedaulatan itu dikenal memiliki sifat pokok kedaulatan. Ada 4. Yang pertama, sifat asli, bahwa kedaulatan atau kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain tetapi asli. Kemudian yang kedua, permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara itu tetap ada. Yang ketiga, tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya yang ada dalam negara itu. Tidak boleh ada 2 kekuasaan. 4. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lainnya. Nah, inilah keempat sifat pokok dari kedaulatan. Baik, mari kita lanjutkan mengenai tentang teori kedaulatan. Jadi, yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, di mana teori ini dianggap bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Itulah teori kedaulatan Tuhan. Kemudian teori berikutnya yang berkembang ada yang disebut dengan teori kedaulatan raja. Artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Bahkan sampai sekarang masih ada negara berbentuk kerajaan. Kemudian berikutnya teori kedaulatan negara, yang artinya kekuasaan tertinggi ada pada negara. Teori ini pada umumnya banyak diterapkan di negara-negara sosialis dan negara-negara komunis. Berikutnya, teori kedaulatan hukum, artinya kekuasaan tertinggi ada di hukum atau biasa dikenal dengan istilah supremasi hukum. Artinya hukum mempunyai kedaulatan yang tertinggi. Berikutnya, teori kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Teori ini banyak diterapkan di negara-negara seperti Eropa. Termasuk juga negara kita Indonesia menerapkan teori kedaulatan rakyat. Karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum materi ini saya tutup, saya ingin memberikan tugas mandiri kepada kalian semuanya, sebagaimana Anda bisa lihat di sebelah ini, yaitu mencari informasi, pengertian kedaulatan, sifat kedaulatan, macam-macam kedaulatan, dan teori kedaulatan. Akhirnya saya ucapkan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.